kawin resmi tapi tersembunyi. Sebenarnya kedalaman apa yang ingin disampaikan oleh Buya dalam gelombang cinta ini? Karena dalamnya banyak sekali psikologi personal yang dimunculkan di sini. Iya. Mohon Buya. Ya sebetulnya banyak ya pesan-pesan kemanusiaan itu banyak sekali. Ya mungkin kalau seluruhnya kita uraikan mungkin waktunya tidak cukup. Ya. Ada beberapa hal yang di halaman 9 ya, sebesar apapun nikmat Tuhanmu yang terlimpahkan atas dirimu tidak akan terasa cukup apabila engkau selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Nggak akan pernah cukup. Betul. Sudah punya mobil 3, tangganya beli mobil lagi, Anda mau beli lagi. Iya. Tangannya kawin lagi, pengen kawin juga. Nggak akan pernah cukup. Ya, tangannya naik haji, ikut naik haji juga. Iya. Jadi perasaan itu selalu ada. Kata bahasa Jawanya mata indreng. Apa saja yang dilihat kepengen dibeli. Nah, ini artinya ya nggak akan pernah cukup semacam itu. Jadi artinya sejak kapan kita menjadi kaya? Ketika kita sudah tidak membandingkan diri kita dengan siapapun, ya sudah. Sehingga ketika satu hari saya hanya dapat makan nasi putih sama sepotong tempe, ya sudah selesai. Itu rezeki saya. Tapi ketika saya makan tempe, tapi mata saya melihat orang makan pakai sate, saya bisa nangis. Tapi ketika saya terkonsentrasi makan tempe, ya selesai. Saya merasa bahagia kok. Asal makannya terkonsentrasi dengan rasa syukur yang tinggi. Matanya melihat tempe, tangannya megang giginya menggigit, tenggorokannya menelan tempe, pikirannya mikirin tempe. Alhamdulillah, enak kok. Sebabnya Anda makan tempe menangis karena Andanya makan tempe tapi melihat orang lain makan pakai sate. Menangis, itu persoalannya. Jadi mengendalikan diri itu penting sekali, ya. Walau bagaimanapun akhirnya kembali. Kemudian, hidupmu terlihat sporadis. Itu cukup uang. Jangan melihat orang lain. Kemudian yang kedua, hidupmu terlihat sporadis. Ini cukup waktu, sehingga itu yang mungkin menjadi sebab engkau sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu segeralah buat jadwal kegiatan berdasarkan skala prioritas yang rasional. Hidup kita sporadis, nggak tahu apa yang dikerjain. Sa ndelenge, sa ngemeke, sa kelingane. Saya ingat kita aja. Ya, semua pekerjaan sehari-hari di rumah banyak. Ngepel, nyuci, nyetrika, ya kan, membersihkan dan sebagainya, masak, belanja, nyuci piring, itu semuanya banyak. Nah, banyak ibu-ibu di rumah tangga itu sporadis. Sampai goreng saja ada 2 yang digoreng, ikan asin dan tempe. Goreng apa dulu nih? Tempe dulu harusnya. Setelah tempe terus asin. Kalau dibalik tempenya rasa asin. Dulu terus dibuang kan sisanya kan. Ya kan nggak mungkin dong. Nah itu kan ada skala prioritas. Jadi uang juga dihemat. Kira-kira cukup bagaimana, jangan melihat orang lain. Waktu juga supaya hemat, jangan berhamburan, nggak ada urusannya. Waktu habis, tenaganya terkuras, tapi hasilnya sangat minim sekali. Karena tidak ada skala prioritas yang rasional. Itu 2 hal. Menghemat waktu dan menghemat
uang. Itu penting sekali bagaimanapun juga. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa terakhir nasihatku untukmu wahai kekasihku, terapkan saja apa adanya pola hidupmu sendiri. Jangan pernah mencoba untuk menerapkan pola hidup orang lain atas dirimu. Pola hidupmu kau lakukan pola hidupmu. Jangan meniru hidupnya orang-orang lain. Karena kondisi, situasi tidak pernah sama kok. Iya, Anda jangan berharap ingin meniru orang lain. Ada yang sampai ceramah saja, itu niru ceramahnya mau balik yang lain. Ada loh, ada enggak? Ngomongnya kayak orang lain, kepribadianmu mana? Ya, pola hidup itu artinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kegiatan sehari-hari, bagaimana hubungan persahabatan, bagaimana berbisnis, bagaimana semuanya itu berdasarkan pola hidup sendiri sesuai dengan kemampuan kita. Itu nggak bisa. Ya. Tapi ini pola hidup secara besar. Tetapi ketika kita melihat ada orang lain yang positif, yang baik, umpamanya kejujurannya, kedisiplinannya, etos kerjanya, Anda boleh meniru. Tapi jangan pola hidup secara keseluruhan meniru orang lain. Nanti Anda kehilangan kepribadian. Kalau orang kehilangan kepribadian, Anda tidak merasa nyaman kok. Anda seperti tidak punya pribadi. Lalu akhirnya apa? Selama ini yang Anda lakukan adalah bukan keinginan Anda, tapi keinginan orang lain. Oke, saya mau nanya kepada yang ada di ruang ini. Saya mau tahu prosentasenya. Selama ini yang kau kerjakan dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam setiap hari, berapa persen yang berdasarkan keinginanmu, berapa persen berdasarkan keinginan orang lain? Jujur. Ternyata yang sesuai keinginan kita itu hanya 5%. 90% keinginan atasan, keinginan bawahan, keinginan pemerintahan, keinginan istri, keinginan anak, keinginan mertua, keinginan orang semua. Kamu tidak ingin apa-apa kok. Coba diingat dulu. Betul nggak? Iya. Jadi selama ini Anda ada enggak? Jadi semuanya untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan istri, menyenangkan anak, menyenangkan mertua. Kapan engkau akan menyenangkan dirimu sendiri? Ternyata kita tertipu oleh pikiran kita sendiri. Ya, jadilah engkau dirimu sendiri, ya kan? Kira-kira apapun yang kau lakukan adalah itulah keinginanmu. Ya, kalau menyenangkan orang lain, ya tidak akan pernah habis ya. Oke, itu aja kira-kira. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.